Perkenalkan, nama saya Jessica Febriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan bermusyawarah untuk mufakat. Sebagai warga negara, bentuk keterkaitan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antar warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi kebudayaan Indonesia semenjak dahulu, terkala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada perintah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung terkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kedudukan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Mana pula juga yang dapat prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang mestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain. Manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut sebagai paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Noto Nagaro 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori kolerasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dan dalam arti sesungguhnya. Jika ada kolerasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Kewajiban perpajakan warga negara. Yang satu, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, menghitung atau memperhitung pajak. Yang ketiga, membayar atau menyetor pajak yang terutang. Yang keempat, melapor pajak. Manfaat pembayaran pajak bagi warga negara. Yang satu, fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua, subsidi pangan dan BBM. Yang ketiga, transportasi massal. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, penegakan hukum. Yang kedelapan, kelestarian lingkungan hidup. B. Menanya alasan mengapa diperlu harmoni kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian di atas, Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung berkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang satu, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsufat Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik. Yang kedua, hak sumber sosiologis. Akhir-akhir ini menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sempat memperhatikan, yaitu muncul karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang dikenal sebelumnya penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong jadi pemarah, suka memaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Yang tiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang satu, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kedua, Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Yang ketiga, Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Yang E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara yang berwarga negara tersebut, yang meliputi satu, agama, kedua, pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yang keempat, pertahanan dan keamanan. F. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang satu, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang dapat prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang mestinya diberikan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pada pasal 27 sampai 37, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban disebut bersifat garis besar yang berjalannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Yang keempat, sekalipun aspek kewajiban hak asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak dan asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945,
Namun secara filosofis tetap mengidentifikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Yang keenam, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.